Oke, bentar. Berapa, Bang? 0895 Oke. 5525 tekan 5 biar 5. Oke, saya sip nomornya ya, Bang. Oke, siap. Saya permisi dulu ya. Oh, oke, Bang. Makasih ya. Yuk, balik ya. Bantu angkat bapak gue yuk. Ayo, siap. Wildan, kamu kenapa sih nak? Akhir-akhir ini murung banget. Aku kepikiran Bang Peot, Mak. Gitu. Kalau kamu mau main ke rumah Bang Peot nggak apa-apa nak. Sana tengokin sekalian. Besok deh, Mak. Tapi Mama ikut ya. Iya ya. Mak, waktu Mama dipecat sama Pak Anton, kenapa sih Pak Karto sampai memfitnah Mama? Panjang ceritanya nak. Aku akan seneng banget kalau Mama mau cerita. Dulu Pak Karto itu suka sama Mama. Terus? Mama sudah bilang baik-baik kalau Mama nggak mau main hati dengan Pak Karto. Karena udah bukan masanya lagi. Apalagi Mama kan seorang janda. Syarat dia mau nikahin Mama ya harus sayang sama kamu. Tapi aku nggak mau Mama sampai nikah sama Pak Karto. Aku takut. Maka dari itu nak, Mama nggak terima cintanya dia. Gitu ya. Syukurlah. Kembalikan milikku, Tuhan. Akhirnya aku menemukanmu. Kembalikan milikku. Kembalikan milikku. Kembalikan milikku, Tuhan. Kembalikan milikku, Tuhan. Mana tusuk konde? Tusuk konde apaan, Pak? Kembalikan milikku. Cepat berikan tusuk konde itu sekarang. Bapak kenapa, Pak? Bapak jangan bikin saya takut begini. Sebenarnya apa yang Bapak maksud? Apa yang sebenarnya terjadi sama Bapak? Tolong sadar. Cepat berikan tusuk konde itu sekarang. Pak, bangun, Pak. Konde. Kembalikan milikku, Tuhan. Kembalikan milikku,
Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Rungkat malam itu. Setelah kejadian di rumah Pak Karto, sikapnya berubah semakin aneh. Di tengah malam, tubuhnya bergerak sendiri seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Apa semua ini ada hubungannya dengan tusuk konde yang sekarang berada di tangan Aldo? Kalau memang benda itu penyebabnya, kenapa justru Pak Rungkat yang didatangi? Kenapa bukan Aldo yang menyimpannya? Jujur, kejadian ini mengingatkan kita pada peristiwa saat arwah Pak Jail yang berubah menjadi Ocong. Saat itu dia datang meminta pertolongan kepada Pak Rungkat. Bedanya, kali ini sosok yang muncul adalah seorang wanita berambut panjang yang berdiri diam di balik jendela rumahnya. Siapa sebenarnya sosok wanita itu? Jangan-jangan dia adalah istri Pak Karto yang selama ini tidak pernah diketahui nasibnya. Atau justru korban lain yang ingin mengungkap misteri kematiannya melalui Pak Rungkat. Tanpa seorang pun menyadarinya, Pak Rungkat tiba-tiba keluar dari rumah dengan tatapan kosong. Ia mengambil sebuah motor, lalu menyalakannya perlahan. Wajahnya masih pucat, tetapi sorot matanya sudah bukan lagi seperti Pak Rungkat yang kami kenal. Di saat yang bersamaan, Peot sedang mengendarai mobil menuju rumah Dot untuk meminta bantuan. Namun, dari kejauhan, sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi mengikuti mobil itu. Pengendaranya tidak lain adalah Pak Rungkat. Di sepanjang perjalanan, Pak Rungkat tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya lurus ke depan, wajahnya datar tanpa sedikit pun ekspresi. Sesekali kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, seperti sedang mencari sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Semakin lama, cara berkendaranya pun semakin aneh. Beberapa kali motornya melaju sangat kencang, lalu tiba-tiba melambat tanpa alasan yang jelas. Di dalam mobil, Peot sama sekali tidak menyadari kalau dirinya sedang diikuti. Pikirannya hanya tertuju pada Dot. Ia berharap temannya itu bisa membantu mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada ayahnya. Baginya, kondisi Pak Rungkat bukan lagi sekadar trauma setelah menghadapi Pak Karto. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menyeramkan yang sedang mengintai mereka.